Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita dengan mengambil saat teduh. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah saat ini kita habiskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memuji nama Tuhan, kerja buat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami merindukan sabdamu, karena itu berkenanlah Engkau bersabda kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 22 sampai ayat 30. Lukas 13 ayat 22 sampai ayat 30 berbunyi demikian.
Siapa yang diselamatkan? Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Namun ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang bertanya kepada Yesus perihal jumlah orang yang diselamatkan. Alih-alih memberi jawaban lugas, Yesus malah menganjurkan agar kita berjuang masuk melalui pintu yang sempit, yang sesak, selagi pintu itu terbuka. Sebab apabila pintu telah ditutup, tuan rumah tidak lagi akan membuka bagi siapa saja yang mengetuknya. Bahkan ia akan mengusir serta menyatakan mereka sebagai pelaku kejahatan. Selanjutnya Yesus menghubungkannya dengan orang-orang yang datang dari 4 penjuru mata angin yang duduk makan di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban Yesus tentang orang yang diselamatkan mengingatkan saudara dan saya pada 2 hal. Pertama, mengetuk pintu dan makan bersama. Lukas 13 ayat 25 mengumpamakan Tuhan sebagai tuan rumah. Tugas kita adalah berjuang segera masuk ke pintu yang sesak itu, karena jika terlambat kesempatan tertutup bagi kita, kesempatan hilang. Kedua, orang akan datang dari timur, barat, utara, selatan. Penulis Mazmur menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan dari kuasa yang menyesakkan. Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Dengan demikian kita bisa memahami satu aspek tentang berita keselamatan. Tuhan menyelamatkan mereka yang dikehendaki dan dikenalnya. Mereka diperbolehkan masuk, duduk, makan, bersendiri dalam kerajaan Allah. Namun kita juga butuh berjuang untuk tetap berada dalam keselamatan itu.
Yesus memperingatkan bahwa kita bisa saja menjadi orang terdahulu atau yang terakhir. Jadi kita harus mengerjakan bagian kita masing-masing, yaitu berjuang melalui pintu yang sesak itu. Bagaimana caranya? Mungkin kalau masuk pintu yang sempit, kita harus menguruskan badan. Menahan diri untuk tidak berbuat yang baik, melakukan apa yang kita suka, tetapi melakukan apa yang Tuhan suka. Kita harus berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sabdanya. Untuk itulah mengapa kita harus selalu mendengarkan dan taat pada firman-Nya. Inilah ciri bahwa kita mengenal Tuhan. Tahu maksud baik dari semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukurlah jika Tuhan telah berkenan menyelamatkan kita. Mari kita nyatakan rasa syukur itu lewat aksi nyata di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Teristimewa ketika kita dipercaya untuk menjadi bagian dalam mewartakan atau menjadi pelaksana pendidikan Kristen. Agar kita mendidik generasi kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan seturut dengan karakter Kristus. Demikian juga kita gereja berjuang untuk menopang dan mendukung sekolah-sekolah Kristen. Supaya melalui lembaga ini nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Mari kita terus berjuang. Berdoalah juga agar semua orang diselamatkan. Dan melalui kehidupan kita, kita mampu menjadi alat untuk membuat orang lain mengenal, menerima rahmat dan kasih Allah. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilahkan berdiri. Bersama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Tunggal dan Buni, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Kembali kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sabda-Mu, ajar kami untuk melakukannya dalam hidup beriman kami. Kami mohon berkat agar sekalipun kami tidak bisa bersama-sama dalam beribadah, kiranya Tuhan tetap memberkati setiap kami. Baik kami yang di rumah karena sakit atau karena kelemahan tubuh, karena usia, Tuhan topang dan berkati kami, supaya kami tetap merasakan kasih setia-Mu. Bagi kami yang ada di perantauan, Tuhan berkati, supaya sekalipun kami jauh dari saudara bersaudara di dalam Tuhan, di GKJ Kuto Arjo ataupun keluarga kami tetap mampu berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Urapilah pekerjaan, usaha dan pendidikan kami, supaya kami tetap merasakan damai sejahtera-Mu, mendapatkan berkat yang cukup dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kami juga mohon agar para pemuda dan pemudi Tuhan berikan pasangan hidup yang seiman. Mereka yang menginginkan pekerjaan yang baik Tuhan berikan. Demikian juga kami mohon berkat bagi janda, duda, anak yatim piatu, kiranya Tuhan berkati. Kami sebagai gereja kiranya Tuhan menolong dalam proses pelayanan kami supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami kiranya juga Tuhan topang untuk mampu berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Ya Bapa,
Kami juga mohon berkat bagi mereka yang berulang tahun, berikanlah panjang umur, kesehatan, dan rezeki. Kami mohon berkat-Mu agar gereja-Mu menjadi mitra dalam mewartakan kasih. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam peringatan HUT 79 tahun, kiranya Tuhan memberkati agar kami warga jemaat dan warga negara mampu mewartakan kasih dimanapun kami berada. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Persembahan kita dasarkan pada Keluaran 35 ayat 5 yang berbunyi, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya untuk membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Kita iringi persembahan kita dengan pujian. Pelengkap Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Cuma dipersilahkan berdiri, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan kami sebagai alat dalam pelayanan kasih. Kami akan undur dari ibadah ini, kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami dalam seluruh aktivitas kami, agar kami boleh menjaga hati, pikiran, perbuatan, dan perkataan kami untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kabulkanlah dan dengarkanlah doa kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan nyanyikan nyanyian pengutusan NKB 204 bait 1 dan 2, di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupku kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah dia pembacanya, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.